Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show Aceh TV dan masih dengan tema kita yaitu mengenai tips mengelola stres dan kepada anak dan remaja khususnya selama masa COVID-19 ini, dan kita juga live di Instagram. Jadi buat Anda silahkan saja untuk bertanya ataupun menanggapi di line telepon 0822 6089 5085, atau buat Anda yang di Instagram silahkan saja komen atau bertanya di link komennya. Baik, kita tadi kepotong ya Bu ya. Jadi bagaimana kemudian orang tua nih Bu, biar moodnya juga tetap bagus tadi ya. Jadi apa kemudian hal sederhana yang bisa dilakukan? Mungkin silakan Bu. Iya, yang Oh, ada penelpon lagi, kita angkat dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak silakan. Bapak dengan siapa? Dengan siapa di mana Pak? Halo. Pak, boleh dikecilkan sedikit volumenya? Oh, baik. Silakan Pak. Baik, ini menarik apa yang disampaikan Ibu tadi. Ini ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama itu ada pengalaman saya di Aceh Besar, saya di Krapuri ini. Itu ada seorang pejabat di Aceh Besar yang istrinya sempat positif COVID-19 ya. Kemudian tidak bisa bertemu dengan anaknya. Namun karena anaknya itu tidak bisa jauh dengan ibunya, akhirnya sang tokoh di Aceh Besar ini tidak mengisolasi istrinya dan tetap berinteraksi dengan anak-anaknya seperti biasa hingga masa isolasi 14 hari selesai, dan alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Nah, artinya di sini tidak perlu kita memberikan efek stres ataupun menakuti anak-anak mengisolasi, memisahkan dengan ibunya. Itu mungkin langkah yang tidak bijak ya, karena ini terbukti ternyata tidak apa-apa. Saya tidak bilang COVID tidak ada ataupun tidak berimbas, namun alhamdulillah itu satu kejadian nyata bahwa ternyata berinteraksi dengan positif COVID itu tidak selalu menyebar ya. Itu yang pertama. Baik. Jadi tidak perlu diberikan efek ketakutan pada anak. Yang kedua, ini soal, mungkin ini agak melenceng sedikit namun masih soal stres. Ini soal apa itu vaksin ya. Akan diberikan vaksin ke seluruh Indonesia. Sementara ada isu-isu vaksin dari Tiongkok itu belum teruji. Kemudian di Eropa ada berita-berita yang tidak sedap kita dengar. Sehingga ada ketakutan jika ada kekhawatiran lah jika vaksin itu diberikan kepada masyarakat hingga menyebabkan pro kontra dan stres di kalangan masyarakat. Ya. Menurut saya begini, saya persingkat ini, itu pejabat negara seperti presiden, menteri, gubernur, kemudian tim medis, kemudian petugas keamanan merupakan aset penting negara. Ya, yang perlu diselamatkan dulu. Mungkin kalau nanti vaksin ini melalui DPAC ini, DTP, vaksin itu sebaiknya diberikan dulu kepada pejabat-pejabat negara itu, baru diberikan kepada rakyat. Ya, rakyat insya Allah ikhlas, rela kalau pejabat negara dulu mencoba vaksin, baru diberikan kepada masyarakat supaya tidak ada kekhawatiran dan stres di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan dan tanggapannya. Bu Amrina, ini pejabat dulu Bu. Iya, bagus juga idenya itu. Iya, tadi yang pertanyaan pertama, artinya kan ini juga harus lihat case by case ya kan. Ada keluarga yang memiliki kecakapan ekonomi dengan fasilitas yang misalnya rumahnya cukup besar, ruangannya banyak, sirkulasi udaranya bagus, makanannya sehat, dan lain-lain ya. Ketika ada pilihan misalnya melakukan isolasi mandiri dalam sebuah rumah, tapi tadi dengan kriteria-kriteria itu terpenuhi, kenapa enggak gitu ya. Tapi tentu situasi ini tidak boleh kemudian digeneralkan dan menjadi contoh gitu ya. Karena memang ada situasi-situasi yang juga mau tidak mau gitu harus terpisah supaya apa?
tidak membuka peluang penularan yang lebih besar gitu ya. Artinya ketika ini misalnya mau dianggap sebagai sebuah best practice, saya yakin karena memang ada klausul-klausul yang sudah terpenuhi. Apalagi tadi kan indikasinya bahwa itu adalah seorang pejabat. Saya yakin beliau punya fasilitas yang baik ya. Nah, yang kedua terkait dengan vaksin, vaksin apapun yang selama ini muncul kan selalulah penuh dengan pro dan kontra. Dan saya berkeyakinan bahwa pemerintah kita juga kan sedang tidak menguji coba masyarakatnya. Ini kan masih sedang proses ya, tentu proses belajar, proses mencari kapan kemudian ini akan diluncurkan, siapa targetnya yang pertama. Saya sepakat juga bahwa pemimpin dulu yang jadi target gitu kan untuk disuntik. Saya setuju gitu kan. Iya, karena apa? Ini kan kebijakan pemerintah, dan kalau memang vaksin ini teruji, tadi juga kan untuk Indonesia juga kan yang namanya vaksin ini juga harus ada sertifikasi halal, ya kan? Apalagi konteksnya Aceh. Kemarin untuk rubella saja itu kan cukup dan ramai. Ya, gitu ya. Jangan ini pun juga kemudian menjadi hal yang membuat kita nggak bisa tidur, ya. Jangan terlalu gelisah memikirkan masa depan kita, ya kan? Memikirkan yang belum terjadi gitu. Tapi habiskanlah waktu kita lebih banyak untuk kemudian kita bisa menikmati hari-hari kita, hari-hari ini gitu ya. Hari ini bagaimana kita para orang tua ya membangun satu pemahaman baru bahwa kita punya waktu yang lebih banyak dengan keluarga kita. Jadikan rumah tangga kita itu baiti janati, lebih kreatif untuk mencari kegiatan-kegiatan yang bisa mendekatkan kita dengan anak. Manfaatkanlah lahan pekarangan kita untuk membangun ketahanan pangan. Jangan hanya demam bunga ya. Nah, bunga-bunga ini juga perlu diselangi dengan tumbuh-tumbuhan, sayur ya, buah dan lain-lain. Untuk lokal wisdom kita, kenapa enggak kita punya waktu lebih banyak untuk membaca dan menelaah Quran bersama dengan anak kita. Cara-caranya iya, kenapa enggak ya? Dan itu kan akan berdampak pada kelekatan hubungan antara orang tua dan anak. Yang hubungan kita mungkin kemarin sudah sedikit renggang. Ambillah positifnya di masa COVID ini, ya kan? Dan ketika itu terjadi, kita akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa ya. Tadi kan Bu Leli sudah gambarkan juga ya kan. Jangan pernahlah sia-siakan. Saya ingin mengatakan mari memperbesar positif kita ya. Pikiran positif kita untuk memanfaatkan waktu di tengah pandemi gitu ya. Jangan yang hanya kita pikir itu negatif saja. Kalau yang negatif terus ya kita juga negatif itu. Kalau negatif ya kita capek jalani hidup ini ya. Dan ujung-ujungnya cuek itu juga sebenarnya bagian dari stres ya, boleh lihat nggak peduli gitu kan. Responnya ya. Respon yang sifatnya negatif. Iya. Respon terhadap situasi sifatnya negatif. Iya. Baik, berarti bersyukur untuk hari ini Bu ya, agar semakin positif ya Bu ya. Iya, karena itu juga akan mempengaruhi pemikiran kita. Semakin pemikiran kita itu kusut, semakin besar peluang kita untuk menjadi dan terpapar COVID. Baik, semakin nggak bisa tidur malam. Iya. Boleh silakan. Menanggapi Bapak tadi ya, jadi untuk anak-anak jangan dibikin takut. Saya nggak bilang anak-anak jangan dibikin takut untuk menjadi stres, tapi anak-anak itu harus mendapatkan informasi yang jelas. Paling gampang nih ya, kalau tiba-tiba ibunya punya gejala, ayahnya sedang di luar kota, anak berumur 8 tahun, mereka harus kemana? Nah, itu harus disiapkan. Salah satunya yang didiskusikan di dalam keluarga supaya mengurangi stres. Iya, kalau tidak bergejala. Kalau ibunya nggak bisa nafas, sesak, tidak bisa bergerak, harus ngapain si anak? Jadi anak itu harus dipersiapkan. Ya. Baik, kita angkat lagi Bu ya. Assalamualaikum. Ini laki-laki Pak, boleh terus ya. dikecilkan sedikit volumenya? Mereka pengen sekolah semua Bu. Silakan Pak. Oh, ternyata ramai teleponnya. Halo.
Silakan Pak. Ya. Nggak dengar. Boleh dikecilkan sedikit volumenya Pak, maaf. Menurut saya ini tidak ada razia-razia yang dilakukan, yaitu razia masker selama ini, itu saya kira merupakan salah satu penyebab stres di tengah masyarakat. Jadi akan bagaimana darurat sekali. Jadi apakah efektif untuk dilakukan razia-razia masker baik di jalan, di tengah jalan? Apakah itu masih efektif? Kalau memang tidak efektif, jadi kenapa harus diberlakukan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Keefektifan razia masker Ibu dari Bapak tadi. Ini lebih iya, mungkin ke Ibu Amrina, Bu. Silakan. Ya, tadi kan artinya masker ini adalah sarana yang paling murah, sarana yang paling murah, mudah dan efektif untuk mencegah penyebaran COVID, ya kan? Obat yang paling mujarab lah saat ini, belum ada obat lain ya. Belum ada obat lain. Salah satunya adalah masker. Nah, terkait dengan razia, yang pertama kan pemerintah itu sudah punya kebijakan sosialisasi ya, menyampaikan ya dengan cara-cara yang baik. Bahkan pemerintah Aceh itu melakukan gebrak masker di 23 kabupaten kota. Bukan hanya sosialisasi, tapi juga diberikan maskernya. Ya, diberikan maskernya. Nah, sudah dilakukan berbagai upaya, ternyata masih juga ya, yang namanya juga masyarakat sangat beragam ya, ada yang patuh, ada yang enggak ya segala macam lah. Tentu kan levelnya naik, perlulah diberikan sedikit upaya justisi kan namanya ya, artinya razia yang juga unsur pembinaannya lebih besar gitu kan. Harapannya untuk siapa sih sebenarnya? Bukan untuk pemerintah, tapi untuk perlindungan kepada masyarakat. Nah, seberapa efektif ini kembali juga kepada kesadaran masyarakat ya. Yang namanya kebijakan pemerintah kalau tidak didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat, ini tidak akan pernah terjadi ya. Ketika kita bicara soal tatanan pemerintah yang baik ya, good governance itu kan unsurnya ada aparatur sipil negara. Artinya kami berada di garda terdepan ya. Ketika kami menyampaikan ini, kami harus terus melakukan introspeksi dan review bahwa kami adalah orang yang menjadi contoh ya, pelapor dan pelopor lah tentunya ya. Jangan hanya bilang-bilang aja ya, prakteknya enggak kan begitu. Yang kedua adalah ada peran masyarakat ya. Peran masyarakat itu dituangkan di dalam undang-undang. Wujudnya adalah apa? Partisipasi, kesadaran, membangun dukungan sosial. Ayo dong, tadi selain masker juga kalau ada yang sakit apa yang dilakukan oleh lingkungan sosial, termasuk misalnya soal pembatasan orang lalu hilir siapa masuk. Dan kalau kita merujuk kepada kearifan lokal masyarakat Aceh yang namanya Page Gampong, Tatamong Lang Gampong Gop na lapor 1 kali 24 jam, sebenarnya yang dilakukan hari ini ketika itu digalakkan kembali kan atajamun yang kali dapubut, yang ronyo kagak ada. Nah, diingatkan kembali kenapa situasi kita sedang darurat ya. Yang ketiga ada peran dunia usaha ya. Kita lihat ada banyak pengusaha yang kemudian juga menghibahkan dirinya ya, informasinya, uangnya ya, untuk kemudian apa? Menjadi bagian yang bersama-sama positif kita berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat, itu harus tertanam di dalam pikiran kita, sehingga apa? Jangan hal-hal yang kecil pun menjadi masalah. Kalau jadi masalah nggak akan ada hal yang besar kalau kita tidak sukses ya, di hal yang kecil. Dan masker ini adalah hal yang kecil, tapi dampaknya besar dan luar biasa. Baik ya. Ibu, waktu kita udah habis ini. Terima kasih banyak sudah berbagi Ibu. Mungkin di closing statement terakhir dari Ibu Leli dulu Bu. Boleh. Sekalian penutup sama tadi yang nyambung. Iya, sebenarnya semua boleh stres, tapi yang paling penting adalah kita mengatasinya. Nah, kalaupun tidak bisa, masih ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, masih ada tetangga, masih ada saudara, kita bersama. Itu saja yang perlu diingat. Stres nggak apa-apa, nggak mungkin. Saya pun stres, tapi cara mengatasinya yang paling penting. Jadi respon kita yang paling penting, gitu ya. Kalau teringat
pertanyaan terakhir, penting nggak masker? Kalau kita sayang anak kita pakai masker. Kalau kita sayang cucu kita pakai masker. Gitu. Baik. Jadi masker mencegah COVID lebih banyak beredar di Aceh. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Leli. Bu Amrina. Iya, ya dari sisi pemerintah tentunya kami berharap bahwa masyarakat Aceh ya bisa mengikuti anjuran-anjuran kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah, karena tujuannya adalah untuk perlindungan kepada masyarakat. Dan pemerintah ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh dukungan dari masyarakat. Upaya ini menjadi upaya bersama, berusaha terus ya, sambilan juga kita berserah diri kepada Allah, berdoa supaya wabah ini cepat berlalu. Amin. Dan kita bisa mengendalikannya ya. Stres tadi ya, mengendalikan, butuh kematangan, butuh kedewasaan kita untuk ini bisa dikelola dengan baik. Baik, ya. Ibu Amrina Habibi SHMH, Ya. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak. Benar. Terima kasih banyak Ibu, dan Sama-sama. Ibu Leli Safrina SPD MSc Psikolog. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami, dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menelpon dan menyaksikan acara kami pada sore hari ini. Dan saya Indar Sikasari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.